Shalom, wanita bijak dan berdampak. Kita akan memulai ibadah wanita Betel Indonesia pada hari ini. Sebelum memulai, kita mari bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala sesuatu Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang begitu luar biasa, Allah yang begitu dahsyat Tuhan. Tuhan, Engkau beracara Tuhan tengah-tengah ibadah ini Tuhan. Engkau yang menyatakan Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu Bapa bagi kami Tuhan. Kami ingin memuji Engkau lebih lagi Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan saat Engkau sampai selamanya. Amin. Kita akan mengangkat lagu pujian satu-satunya Ku andalkan. Setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang
Shalom, saudara-saudara yang Tuhan kasihi dan wanita-wanita Tuhan yang luar biasa. Apa kabar? Tentunya semua sehat, tetap semangat, tetap antusias, dan tetap fokus kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau saat ini kita boleh kembali dapat beribadah bersama-sama. Sekalipun kita tidak bertemu secara muka seperti ibadah di gereja, tapi saya percaya dimanapun kita beribadah, Tuhan itu tetap ada bersama kita. Sebelum kita belajar bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, kita bersama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk saat ini. Kalau Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami waktu untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Kami percaya Tuhan semua ini oleh karena kasih, anugerah kemurahan-Mu semata-mata. Sebab itu ajar kami terus Tuhan, untuk kami boleh menghargai akan kasih anugerah yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, berbicaralah kepada kami saat ini Tuhan. Biar Engkau sampaikan isi hati-Mu, apa yang Tuhan ingin sampaikan, agar kami sebagai wanita-wanita-Mu boleh mengerti apa yang harus kami lakukan selama Engkau masih memberikan kami kehidupan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seraya mengucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara dan ibu-ibu sekalian. Tidak terasa ya kita beribadah secara online. Ya, sudah sejak tanggal 27 Maret ya kita mulai ibadah melalui online. Dan saya sudah yang keempat kali menyampaikan firman Tuhan ini melalui online. Saya percaya Tuhan sendiri yang akan memimpin kita semua. Sore hari ini firman Tuhan saya beri tema, yaitu tujuan hidup orang percaya. Apa? Tujuan hidup orang percaya. Siapa orang percaya itu? Orang percaya itu yaitu kita, pengikut-pengikut Kristus. Ya, setiap manusia tentu mempunyai mimpi yang luar biasa. Boleh saja sih, ya, tidak salah. Mungkin ada orang yang bermimpi, nanti saya akan mempunyai rumah yang besar. Mungkin saya bermimpi nanti punya suami yang kaya. Itu boleh-boleh saja, ya, tidak masalah. Tapi ada orang ya, karena mimpinya tidak tercapai, yang mereka jadi stres. Bahkan ada orang yang mimpinya tidak tercapai sampai bunuh diri. Mengapa mereka sampai bunuh diri, sampai stres? Karena yang mereka pikirkan hanyalah tubuh. Mereka pikirkan tuh hanya tubuh dan jiwanya. Mereka lupa ada satu hal yang penting yang mereka harus pikirkan, yaitu kerohanian, tentang rohaninya. Ya, kita perlu selalu berhubungan dengan Tuhan. Kita perlu selalu bertanya apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya. Kita buka sama-sama dari Roma pasal yang ke-29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi yang pertama ya, tujuan hidup kita sebagai orang percaya yaitu menjadi serupa dan segambar dengan rupa Allah. Kita diciptakan Tuhan menurut gambar dan serupa Allah. Ya, oleh sebab itu ya kita harus menjadi serupa dan segambar dengan rupa Allah. Apanya yang harus kita serupa dan segambar? Yaitu karakternya. Ya, karakter Kristus harus ada di dalam kehidupan kita.
salah satu karakter Kristus yaitu yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Itu karakter Kristus yang harus ada di dalam kehidupan kita. Saya teringat pada waktu ada bugem, maka kita semua ditanya, apa kurikulum kita? Ya, maka ada yang bilang kesabaran, kesetiaan. Nah, itu kita perlu. Ya, memang itu tidak langsung, ya, tidak instan, tapi itu harus ada proses, ya. Nah, itulah yang Tuhan kehendaki daripada kita sebagai orang-orang yang percaya, ya, mempunyai karakter Kristus. Kalau kita baca di dalam Filipi 2 ayat 5, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ya. Jadi kita harus mengenakan hidup Kristus ada pada kita, yaitu pikiran Kristus, perasaan Kristus harus ada di dalam kehidupan kita. Kalau dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 ada dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, jadi kita harus wajib hidup sama seperti Kristus. Garis bawahi wajib. Ya. Nah, waktu Yesus ada di dalam dunia selama 3,5 tahun, apa yang Yesus kerjakan? Dia melayani. Dia peduli kepada orang-orang yang susah. Dia berdoa kepada orang-orang yang sakit. Itulah yang Tuhan kehendaki daripada kita, ya, supaya kita juga, ya, belajar seperti Tuhan, melayani, peduli, berdoa kepada orang-orang yang sakit. Saat-saat ini dalam masa pandemi Corona 19, kita perlu, ya, ambil peduli, kita berdoa, ya, kepada jemaat kita, kepada semua orang-orang yang memerlukan. Kita perlu belajar seperti Kristus, ya, memperdulikan, melayani, berdoa. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, ya. Jadi yang pertama, ya, tujuan hidup kita sebagai orang percaya yaitu menjadi serupa dan segambar dengan rupa Allah. Yang kedua, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Kita buka dari Efesus 3 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi demikian. Dan dapat mengenal kasih sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, ya. Nah, Roh Kudus amat penting bagi kita. Apabila kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan dapat mengerjakan apa yang lebih besar dari apa yang kita cita-citakan, agar nama Tuhan dimuliakan. Keberhasilan kita saat ini bukan karena kekuatan kita, tapi itu karena pemberian daripada Tuhan. Amin. Ya, oleh sebab itu kita perlu sekali, ya, tujuan hidup kita selalu minta agar Roh Kudus selalu memenuhi kehidupan kita, supaya kita bisa dapat melakukan, bahkan kita dapat senantiasa memuliakan nama Tuhan, ya. Nah, dengan Roh Kudus kita akan, pertama, kita akan mengalami pengalaman yang belum pernah kita alami, ya. Saya mau bersaksi sedikit. Kan selama ada COVID-19, kita kan ibadah di rumah, jadi harus melalui online, ya. Saya pada waktu itu saya merasa, aduh, saya nggak bisa apa-apa, rasanya takut apakah bisa atau tidak, ya. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan, supaya saya mampu, ya, membawakan firman dia melalui online. Karena apa? Kan melalui online kita nggak lihat orang, ya. Kalau biasa kan kita kalau khotbah di gereja kita bisa lihat tatap muka, lihat,
ya. Bahkan saya pernah khotbah di Korwilhana dengan jumlah yang lumayan, ya ada 100-an orang. Tapi saya bisa. Tapi kali ini saya berpikir, aduh bisa atau tidak ya. Tapi saya minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong saya supaya saya mampu. Ya ini udah keempat kali ya saya khotbah melalui online. Ya itulah Roh Kudus ya akan menolong kita. Kita akan mengalami hal-hal yang baru yang belum pernah kita alami. Itulah ya, oleh sebab itu kita perlu selalu minta Roh Kudus mampukan kita supaya kita bisa melakukan apa yang mungkin kita tidak bisa. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan ya. Yang kedua, Roh Kudus mampu membuat kita yang biasa menjadi luar biasa. Contohnya ya, murid Yesus yang bernama Petrus ya, dia adalah orang yang sederhana, pekerjaannya yaitu hanya menangkap ikan ya. Tapi kita lihat ya, luar biasa dia menjadi apa? Penjala manusia. Dia sekali berkhotbah bisa 3.000 orang yang bertobat. Itulah peranan Roh Kudus yang kita perlukan selalu dalam hidup kita ya. Nah, Roh Kudus juga bisa mengubah orang yang tidak percaya menjadi percaya. Amin ya. Roh Kudus juga bisa ya membuat orang yang hidupnya tidak benar menjadi benar. Itulah peranan Roh Kudus ya. Oleh sebab itu tujuan hidup kita selalu minta, kita selalu perlu Roh Kudus ya, yang selalu menolong kita, yang selalu memimpin kita. Nah, tujuan hidup orang percaya yang ketiga yaitu menyenangkan hati Tuhan. Nah, Tuhan ingin ya supaya di dalam hidup kita ini kita selalu bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan hidup kita sebagai orang yang percaya. Kita baca yuk dari Amsal 8 ayat 30 sampai 31 yang berbunyi demikian. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Setiap hari aku menjadi kesayangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada kalanya ya kita merasa tidak enak kepada orang sehingga kita selalu menyenangkan hati orang itu. Sebenarnya Tuhan ingin ya supaya kita selalu menyenangkan hati Tuhan selama kita ada. Contohnya, Yesus waktu di dunia ini dia taat sampai mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena dia ingin menyenangkan hati Bapaknya. Bagaimana dengan kita? Biar kita sebagai wanita-wanitanya Tuhan, kita selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Seperti ada pujian yang mengatakan, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Itulah Tuhan mau supaya kita sebagai wanita-wanita Tuhan di dalam hidup kita selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ya, kita mau seperti Tuhan karena kita diciptakan menurut gambarnya. Yang kedua, supaya kita selalu minta Roh Kudus yang selalu menolong kita. Yang ketiga, supaya kita dapat selalu menyenangkan hati Tuhan. Di nama Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami dan mengingatkan kami untuk kami selalu dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Ampuni kami ya Tuhan. Kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam kami melakukan kehendak-Mu. Tapi kami mau belajar agar hari lepas hari kami lebih mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Jadikan kami wanita-wanita yang bijak. Jadikan kami wanita-wanita yang cakap berdampak. Sungguh Tuhan, kami rindu agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini juga
Kami berdoa untuk gereja lokal kami. Engkau yang tahu keberadaan gereja lokal kami. Engkau yang mengetahui keadaan wanita-wanita yang ada. Kami rindu Tuhan, agar seluruh wanita-wanita yang ada boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau secara pribadi. Boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga selalu berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, agar semua hamba-hamba Tuhan juga boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya selama masih hidup. Itu apa tujuan hidup. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kami serahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama mengangkat kedua belah tangan kita. Kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kasih karunia di dalam anaknya Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang tetap menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kita sama-sama katakan amin. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati. Memuji